Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mutiarti Sabila dengan NPM 202103063. Di sini saya akan membahas mengenai dari matkul pendidikan sepanjang hayat dari bab 22, yaitu tentang menyatukan semuanya dalam ringkasan. Langsung saja ke bahasan pertama, yaitu mengenai kutipan belajar sepanjang hayat. Jadi di sini adanya sebuah kutipan dari belajar sepanjang hayat yang merangkum sebuah gagasan, kecuali jika sebuah prinsip mengadopsi pendekatan pembelajaran seumur hidup, maka akan baru dipahami. Sekolah akan terus mengikuti kebutuhan masyarakat. Keselamatan tidak akan terjadi ditemukan mundur, paradigma telah berubah. Sekolah juga tidak akan melakukan apa yang perlu dilakukan sendiri. Mereka adalah agen dari keinginan masyarakat. Mereka beroperasi dengan persetujuan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk orang tua, anak-anak, semua anggota masyarakat di mana mereka berada terletak di bawah naungan pemerintah yang menyediakan sumber dayanya. Kepada perusahaan dan organisasi bisnis dan universitas di mana mereka akan mengeluarkan, akan bekerja, dan lebih mendidik diri mereka sendiri. Jadi apa yang dibahas dalam kutipan ini, di mana adanya sebuah revolusi yang membuka sekolah untuk kebutuhan masyarakat di abad 21. Pemeriksaan kesuksesan ini tidak akan mencapai itu dan tidak akan ada salah satu saran yang dibuat dengan sendirinya. Seperti halnya, jadi secara keseluruhan masa depan sekolah pembelajaran ini merupakan satu paket interaktif, saling bergantung dan pengujian, tanpa organisasi yang solid, berwawasan ke depan, dan dapat diterapkan di sekolah. Langsung saja mengenai peran sekolah dalam pembelajaran. Peran sekolah dalam pembelajaran ini, jadi sekolah merupakan sebuah vital komponen. Jadi murid mereka bagaimanapun adalah warga negara masa depan yang memiliki peran penting dalam perkembangan. Dan langkah pertama untuk memahami peran itu adalah bagaimana perannya dibina di tingkat lokal dan global. Menyatukan semua yang disarankan kegiatan yang dapat menjadi mercusuar bagi sekolah. Menurut Dennis Roth, Kepala Eksekutif Pusat Pembelajaran Seumur Hidup Australia Selatan dan pengembangannya, ia mengatakan bahwasannya saya akan membantah dengan tegas bahwa komunitas belajarlah yang memiliki potensi yang merebut untuk kembali cita-cita yang akan hilang. Ini adalah komunitas belajar yang memiliki potensi untuk menghasilkan kebajikan manusia terbaik kita. Komunitas belajar itulah yang dapat mempersatukan kita dalam rasa hormat, persekutuan sinergis, dan belajar komunitas yang menawarkan pada kita kendaraan terbesar. Untuk bangun. Untuk mewujudkan cita-cita, tempat tinggal untuk bekerja, dan menjadikan visi yang luar biasa nih bagi sekolah untuk membantu menciptakan dan merangkum rekomendasi yang diidentifikasi untuk menciptakan sekolah belajar seumur hidup. Nah, langsung kemudian mengenai adanya kebutuhan pendidikan dalam abad 21, pendidikan sepanjang hayat. Ada 3 kebutuhan. Yang pertama, adanya pendidikan dan pelatihan pada abad 20. Jadi di beberapa negara berkonsentrasi terutama pada berprestasi akademik tinggi untuk meningkatkan daya tarik orang tua melalui posisi di liga tabel. Yang kedua, adanya belajar seumur hidup pada abad 21. Jadi di sini berkonsentrasi pada keduanya. Jadi akademik dan pribadi, adanya sebuah faktor keberhasilan semua murid sebagai sarana untuk meningkatkan reputasi sekolah dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Untuk mengundang publik untuk berbagi di dalamnya.
adanya action untuk perubahan. Jadi kita harus bisa mempromosikan sekolah dengan kuat, pasarkan sekolah, tekankan pada aspek yang positif, kesempatan belajar untuk semua anak, staf, komunitas pada umumnya, dan membuat tabel Liga All-Round prestasi. Masuk ke adanya beberapa kendala yang terjadi di sekolah. Ini tentu saja ya, ada banyak sekolah dengan staf yang energik dan siswa termotivasi untuk melakukan yang di luar batas gitu. Tetapi banyak juga yang orang yang mengikuti adanya garis hambatan-hambatan kecil. Nah, bagaimana adanya memang banyak alasan mengapa sekolah ini harus mengambil banyak kendala mendasar tempat mereka beroperasi yang ditentukan oleh pemerintah. Adanya sistem ujian yang kuat menguasai banyak hal negara, menciptakan budaya sukses dan gagal dengannya, memiliki nubuat yang terpenuhi dengan sendirinya untuk mereka yang tidak memiliki sarana atau latar belakang untuk memotivasinya. Dan adanya di beberapa sekolah ini banyaknya motorboard dan negatif dan pandangan hukuman pendidikan yang begitu digambarkan sebagai dumbing down dan perubahan pendekatan yang bersifat pada siswa yang berupa trendy ini dibutuhkan kepala yang berani dan visioner untuk menentang kendala ini. Langsung saja masuk ke adanya mencapai konsensus. Jadi adanya sebagian besar laporan dari organisasi pemerintahan global dan nasional, dan para ahli di bidangnya sepakat dalam diagnosis mereka tentang apa yang harus diperlukan menciptakan dunia belajar yang lebih baik. Dapat berikut diambil dari dokumen yang diproduksi oleh organisasi yang beragam seperti OECD, Komunitas Eropa, dan UNESCO. Jadi banyaknya program prasekolah bagi anak-anak yang kurang beruntung untuk memerangi sejak dini perampasan. Terus adanya program berkualitas untuk sekolah menengah, landasan pembelajaran seumur hidup untuk semua di sekolah dasar maupun menengah. Terus adanya program individual dan teradiktasi untuk belajar, kurikulum baru dan metode penyampaian baru, sekolah sebagai pusat pembelajaran komunitas untuk berbagai macam siswa. Adanya jalur akademik dan kejuruan baru yang dihargai sama. Nah, lanjut ke menyerahkan kembali kepada sekolah. Menyerahkan kepada sekolah, jadi tak banyak dari itu semua sekarang berubah. Di kebanyakan negara, keputusan politik bahwa kendali yang lebih besar atas sekolah itu harus dikembalikan kepada masyarakat di dalamnya, yang mereka operasikan kepada staf yang bekerja di sana. Dan ini sementara itu akan terjadi disambut yang membebankan tanggung jawab berat kepada administrator dan staf yang akan membawa sekolah ke dunia baru yang berani ini. Keterampilan kepemimpinan yang hebat, umum, keterampilan pengembangan seorang insinyur, imajinasi, dan yang lain-lainnya. Jadi, sekolah harus dikembalikan kepada pemerintahan agar bisa terkontrol dengan baik. Mengoperasikan staf sekolah yang bekerja kepada administrator dan staf, dan membebankan tanggung jawabnya kepada masyarakat kembali. Karena ini bukanlah suatu cita-cita yang relevan dengan satu negara. Sekolah di seluruh dunia mengalami pandangan yang sama dan bergulat dengan masalah yang sama. Seperti yang kita lihat, beberapa negara dan beberapa sekolah sedang membangun fondasi yang lebih baik dari sekolah yang lain. Kepemimpinan itu merupakan kunci yang utama. Tetapi ini bukan sebuah pandangan yang kuno,
tetapi ini merupakan pandangan yang datang dari seseorang yang sangat berkuasa. Ini merupakan kepemimpinan dari banyaknya orang, pemberdayaan untuk menyerahkan kepemilikan belajar untuk semua orang. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyaknya kesalahan karena saya juga masih belajar. Karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu hanyalah datangnya dari Allah semata. Ditutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.